Yo guys, Bitcoin Bear kita ucapkan selamat tidur. Dan kita juga ada update untuk crypto news ya di awal pekan ini teman-teman. Ini merupakan awal pekan yang sangat menarik. So guys, welcome back to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai beberapa news yang berkaitan dengan excitement kita ya. Jadi ini sangat menarik ini awal minggu ini karena Bitcoin berhasil nutup di atas $28.000 itu teman-teman. Dan ini merupakan minggu yang sudah lama banget kita tunggu-tunggu ya sejak tahun 2022 kemarin itu teman-teman. So, di kesempatan pertama kali ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman seperti biasa yang sering saya cover di sini itu adalah Jim Cramer teman-teman. Si Jim Cramer ini ya di tanggal 14 Maret itu dia sudah katakan untuk jual Bitcoin. Dan semenjak dia ngomong itu teman-teman ya, Bitcoin sudah naik ini 14% sejak dia ngomong Jim Cramer. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat secara konservatif ya, ataupun secara instinktif ya, mengenai pergerakan Bitcoin, kayaknya cocok deh kalau lihat si Jim Cramer ini kan. Setiap kali dia bilang jual Bitcoin, maka di situ adalah posisi dia naik. Kemudian teman-teman, ini yang saya katakan tadi, ini dari Bitcoin Archive, dia katakan bahwa bears waiting for 10K Bitcoin. Orang-orang yang bear menunggu Bitcoin ini sampai di 10K. Oke, selamat menunggu. Akan tetapi teman-teman kita juga akan bahas ya mengenai sudut pandang bears yang juga kita tidak boleh sepelekan juga ya teman-teman ya. Karena kan kita ingin melihat market ini secara objektif, tidak dengan hanya main emosional kita saja teman-teman. Dan untuk kali ini pun ya, Bitcoin ini sudah berhasil menutup di 28.000 seperti saya katakan tadi. Dan sekarang ini ada penurunan di 27.600-an sekarang ini harga Bitcoin, dan altcoins itu memang tertahan di resistennya teman-teman. Dan saya akan katakan bahwa memang tidak gerak sama sekali ya yang di 10 besar di sini terutama ya. Artinya memang ada pergerakan tapi sedikit banget karena dominasinya Bitcoin lagi tinggi. Di video sebelumnya dari Balaji yang saya katakan satu Bitcoin itu harganya $1 juta teman-teman ya. Sekarang ini saya ada update sedikit lagi ya mengenai dia. Dia katakan ya bahwa ini bukan urusannya dengan teknologi ya, dengan apa yang terjadi dengan krisis di bank ini ataupun mata uang dolar itu yang turun ya teman-teman ya. Dia katakan di sini adalah ini nih, Fed mismanagement crash the system. Jadi sistemnya yang dipermasalahkan. Sama juga seperti di dua video sebelum ini saya katakan mengenai pendapat dari CoinDesk, di sana dikatakan bahwa memang sistemnya yang bermasalah. Dan sekarang ini mereka akan ngeprint ini teman-teman trillion dollar teman-teman. Itu akan kemana larinya uang itu? Makanya dia berani kasih bet satu Bitcoin itu $1 juta oleh si Balaji ini teman-teman. Dan akan kita jelaskan juga nanti dari sudut pandang teknis ya mengenai 1 juta Bitcoin itu ya teman-teman. Dan inilah yang saya katakan mengenai the Fed mismanagement tersebut ya teman-teman. Ini ada live dia di sini direkam atau di capture ya oleh Unusual Whales ya. Di sini Elizabeth Warren ini mempertanyakan kepada Jerome Powell di sini bagaimana nasib 2 juta orang yang akan kehilangan pekerjaannya apabila the Fed ini masih terus-terusan melakukan yang namanya monetary tightening. Kemudian Jerome Powell di sini menjawab dengan cukup pedas ya teman-teman ya. Dia katakan kita harus mengatasi kondisi ini dan melakukan tightening seperti ini, dan tersirat omongannya dia di sini teman-teman ya, secara tidak dia ucapkan. Dia tersirat di sini seolah-olah ingin abandon ini yang 2 juta orang di situ teman-teman ya. Karena targetnya dia adalah menekan inflasi, dan itulah yang diprotes oleh Elizabeth Warren di sini. Makanya dikatakan di sini oleh Balaji itu ya bahwa the Fed ini mismanagement teman-teman. Kemudian berkaitan dengan bank collapse ya, masih tentang bank collapse di sini ya. Collapse-nya para bank di sini adalah UBS agree to buy rival Credit Suisse. Akhirnya mereka ini membayar atau membeli Credit Suisse tersebut ya. Jadi nggak disuntik habis-habisan nih, ternyata dia malah diselamatkan dengan cara dibeli, ya kan, $3,2 miliar tersebut teman-teman. Kemudian Signature Banks juga di sini mengurangi kekhawatiran para investor teman-teman, karena selama ini kan ada isu yang berkembang ya bahwa Signature Bank ini akan diambil alih oleh New York Community Bank Corp, yang dimana dana-dana dari nasabah yang berkaitan dengan kripto itu akan diambil alih oleh Bank Corp di sana teman-teman ya. New York Community Bank Corp di situ, dan di sini si Signature Bank ini menyatakan bahwa dana para nasabah atau deposit ya
depositors itu akan dikembalikan langsung ke orangnya. Jadi ini merupakan berita bagus ya untuk para nasabah dari Signature Bank yang bisa mendapatkan lagi uangnya ya, terutama yang berkaitan dengan simpanannya mereka yang terkait kripto di sana teman-teman. Kemudian sebelum kita ke Bitcoin teman-teman ya, di sini saya ingin mengingatkan mengenai kaitannya antara price action Bitcoin dengan saham-saham teknologi terutama S&P 500 ya yang masih berkaitan dengan Bitcoin teman-teman. Meskipun sekarang ini ada penolakan sedikit ya, tetapi secara umum kita berbicara S&P 500 dengan Bitcoin itu sering saling mempengaruhi teman-teman. Dan untuk posisi yang dia sekarang ini memang dikatakan S&P 500 itu akan masuk krisis teman-teman. Dan tidak sedikit analis yang menyatakan bahwa S&P 500 ini akan semakin turun lagi teman-teman. Dan itu memicu kekhawatiran di sini sebenarnya apabila itu terus terjadi kan. Dan di sini saya ingin katakan bahwa The Fed ini step in, dia maju, kemudian dia beri suntikan 2 triliun dolar teman-teman. Itu uang dari mana? Sementara katanya mereka kan, kita ini krisis, kita ini nggak punya uang, terus 2 triliun dolar itu dari mana? Terus tiba-tiba dia suntik aja ini uang ke sana kan, ke bank yang bermasalah seperti itu. Kemudian untuk posisi S&P 500 setelah berita ini adalah dia netral teman-teman. Jadi untuk analisa bulanannya, kemudian analisa mingguannya, analisa hariannya, untuk S&P 500 ini ternyata dia berhasil pada posisi netral, and this is good news for Bitcoin guys. Kita tetap yakin dan optimis untuk Bitcoinnya teman-teman. Kemudian disinilah yang ingin saya katakan kepada kalian bahwa narasi untuk Bitcoin ini sedang luar biasa positif teman-teman. Goldman Sachs di sini meng-highlight teman-teman bahwa Bitcoin ini merupakan the best performing asset. Di tengah makro yang tidak menyenangkan ini, ada perang Rusia-Ukraina, ada banks yang collapse, ada the Fed yang tightening ya, quantitative tightening dilakukan, kenaikan suku bunga selama setahun terakhir ini. Bitcoin dengan kejadian semua itu ya, semua kejadian tersebut best performing asset. Dan ini yang menyatakan adalah si Goldman Sachs. Narasinya makin bagus, makin positif teman-teman. Kemudian teman-teman ya, mengenai analisa Balaji atau prediksi liar dari si Balaji di sana teman-teman ya, yang dia katakan bahwa 90 hari lagi harga 1 Bitcoin itu adalah 1 juta dolar per Bitcoin. Dan di sini saya ingin menampilkan realistiknya teman-teman, realistic reasonnya. 18 triliun itu dibutuhkan untuk mendapatkan 1 juta dolar per Bitcoin, dan itu harus bisa dilakukan dalam 3 bulan katanya si analis. Sementara untuk total market cap saja ya, dari keseluruhan aset 1,2 triliun, Bitcoinnya ini ada 530 miliar teman-teman. Jadi kalau untuk mencapai 1 juta dolar per Bitcoin itu dia harus 18T. Dimana kejadian itu saya anggap sebagai attention lah ya, untuk menarik atensi dari para investor ke Balaji ya di Twitter teman-teman. Seperti itulah. Jadi dia sebagai media attention lah seperti itu teman-teman ya. Kemudian ini fakta mengenai Bitcoin teman-teman. Bitcoin dominance ini naik ke 9 bulan dominasinya. Jadi dia naik ya selama 9 bulan terakhir ini yang tertinggi teman-teman. Dan altcoins ini terjadi retrace ya. Jadi selama akhir pekan kemarin itu altcoins malah terjadi retrace atau bahkan dia tidak berhasil menembus resistennya teman-teman. Kemudian fakta lagi dengan Bitcoin adalah setelah dia mendominasi market ini dan sekarang ini harga ini sedang mencoba untuk berusaha ya menembus resisten di 28.044 dan akhirnya dia di 27 sekarang ini, tetapi overall ini good teman-teman. Tetapi melalui kesempatan ini juga teman-teman saya ingin berbicara seperti ini. Ada narasi satu lagi yang ingin saya katakan kepada kalian ya mengenai harga Bitcoin di sini ya. Jadi menurut saya di sini analisa pribadi saya bahwa Bitcoin ini setelah berhasil ini dari tanggal 10 Maret ya ataupun tanggal 12 Maret itu terjadi kenaikan sampai sekarang ini itu gara-gara ada berita mengenai bank yang kolaps ya teman-teman, sehingga para investor ini melihat dengan narasi-narasi ataupun news yang beredar seperti itu dan fakta juga kejadian di lapangan memang seperti itu, orang-orang memasukkan uangnya ke Bitcoin. Dan ini perlu kita ingat teman-teman untuk sekedar kita pemantauan kita ya atau awareness kita ya, kewaspadaan kita bahwa apabila dalam beberapa minggu ke depan tiba-tiba narasi ataupun berita-berita dari bank-bank ini positif ya teman-teman, jangan kaget juga apabila uang-uang yang masuk sekarang ini ke Bitcoin itu bisa jadi akan ditarik kemudian dipindahkan ke aset-aset lainnya. Jadi itu hanya untuk kita saling mengingatkan teman-teman supaya kita nggak jatuhnya, wah ini sudah FOMO habis-habisan,
No, not like that. Kita tidak perlu melihat segala sesuatunya dari sudut emosional kita saja terhadap market ini, tapi kita perlu untuk melihatnya dengan sudut pandang yang lebih objektif dan netral ya, seperti itu teman-teman. Kemudian ada narasi yang masih berkembang sekarang ini mengenai narasi Cina teman-teman ya. Di sini ada China's Matic Conflux ya. Conflux ini officially unicorn sekarang ini menurut mereka di sini, bahwa Conflux atau CFX ini telah mencapai 1 billion market cap. Sudah mencapai 1 miliar dolar market cap teman-teman. And this is good for Conflux. Dan menurut saya di bull runs yang akan datang ya, untuk koin-koin yang seperti ini yang berkembang di bear market seperti ini akan semakin bagus ke depan. Jadi ini masuk ke dalam pemantauan kita teman-teman. Kemudian teman-teman ya, ini yang ingin saya katakan mengenai Bitcoin di sini. Ini adalah analisa yang 1 bulannya teman-teman, untuk candle 1 bulan dari Reg Capital. Bitcoin telah mematahkan makro downtrendnya teman-teman. Dan yang akan kita tunggu adalah nanti dia akan spike terus ini. Tetapi ingat, ini pergerakannya itu sangat-sangat eksponensial ya. Jadi dia naik sedikit demi sedikit, terjadi koreksi dikit, naik lagi, seperti itu ya. Dan untuk pandangan yang lebih luasnya di sini saya ingin memperlihatkan kepada kalian ini dari Titan of Crypto. Di sini dia menggambarkan time and cycle ya. Dan di sini teman-teman, orang yang sudah berhasil selamat dari 13 bar ya. 13 bulan penurunan harga teman-teman, tidak main-main. Begitu juga yang terjadi di sini di 2017 sampai 2018, 13 bar. Di tahun 2013, 2015, 13 bar. Dan masuk ke area bull run sini yang paling panjang teman-teman. Dan di sini orang yang berhasil selamat selama musim-musim di sini teman-teman, itu akan menikmati bull runs yang akan datang. Tetapi saya ingatkan bahwa harga ini tidak akan langsung naik begini kayak roket itu ya. Dia kemungkinan akan naik turun, naik turun, naik turun di sini teman-teman. Tetapi kita di sini let's enjoy the ride guys. Kita nikmatin perjalanannya. Dan untuk yang DCE, semoga tetap semangat teman-teman. Dan jangan mengejar ketika dia naik teman-teman, tetapi siapkan dana kalian, tahan emosi kalian, dan beli dia ketika terjadi koreksi teman-teman. Jadi itu yang saya bisa sampaikan di sini. Dan sekian video kali ini teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di update berikutnya. Salam Black Cuan. Peace my friend.